Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, BPJS Kesehatan seolah-olah tidak pernah tanpa masalah. Nah, salah satu masalah terbesar adalah soal defisit. Jumlah yang harus dibayar BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit jauh lebih besar daripada jumlah uang yang dia terima dari iuran para peserta. Nah, tahun 2019 ini BPJS Kesehatan diprediksi akan defisit 28 triliun rupiah. Seberapa jauh ini akan berdampak pada layanan BPJS Kesehatan bagi Anda, para peserta BPJS Kesehatan? Kita akan melihat terlebih dahulu, pemirsa, beberapa data yang kami rangkum dalam grafik berikut ini. Sebenarnya defisit anggaran yang mencapai 28 triliun rupiah ini bukan merupakan barang baru. Tahun lalu, menurut BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kewajiban biaya BPJS Kesehatan kewajiban bayar BPJS Kesehatan mencapai 19,41 triliun rupiah. Nah, dari angka itu 10,29 triliun sudah dibayarkan oleh pemerintah di bulan November tahun 2018, sehingga posisi gagal bayar atau jumlah yang harus dibayar atau defisit ini tahun lalu mencapai sekitar 9,1 T. Nah, biang keladinya adalah tingginya tagihan rumah sakit dibanding iuran premi para peserta. Kemudian ada juga informasi bahwa Kemensos menonaktifkan 5,2 juta peserta bantuan iuran dari biaya APBN ke APBD. Jadi ada pengalihan dari biaya APBN ke APBD, artinya 5,2 juta peserta ini nantinya akan mendapat bantuan pembayaran iuran dari Dinas Kesehatan masing-masing daerahnya, bukan lagi lewat APBN begitu. Belum lagi masalah soal kolektabilitas atau tingkat pembayaran iuran. Menurut data dari BPKP, kolektabilitas iuran di peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah hanya 53%. Nah, jumlah pesertanya di segmen ini, di segmen peserta mandiri yakni pekerja bukan penerima upah, jumlahnya 32 juta. Artinya yang rajin bayar hanya 16 juta peserta. Ada juga inefisiensi, pemirsa, terkait biaya operasional yang mencapai 819 M yang disebabkan rumah sakit yang menaikkan kelas mereka ketika bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, menurut BPJS Kesehatan ada 150 rumah sakit yang menaikkan kelas mereka dengan mengajukan kenaikan kelas ini ke Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan demi mendapatkan klaim pembayaran yang lebih tinggi daripada semestinya. Ini adalah rangkaian permasalahan dari BPJS Kesehatan. Nah, kemudian apa solusinya? Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta perbaikan sistem menyeluruh dari BPJS Kesehatan, sementara Wakil Presiden Yusuf Kala meminta sejumlah langkah untuk dilakukan. Yang pertama adalah memperbaiki manajemen mulai dari kepesertaan, kemudian mencegah fraud ini. Tadi Sri Mulyani juga mengatakan ada potensi fraud. Kita nanti akan telisik lebih jauh apa fraud-fraud yang terjadi di sini, maupun penagihan non-performing loan atau premi yang tertunggak begitu. Nah, pemerintah juga sudah sepakat untuk menaikkan premi saat ini. Untuk Anda ketahui bahwa nilai preminya untuk kelas 1 80.000 per bulan iurannya, kelas 2 51.000 per bulan, kelas 3 25.500 per bulan. Sejumlah pendapat mengatakan bahwa idealnya iuran peserta kelas 3 adalah 50.000 per bulan, kelas 2 63.000 per bulan, dan kelas 1 80.000 per bulan. Nah, nanti kita juga akan tanyakan kepada BPJS Kesehatan apakah dengan peningkatan premi yang harus dibayarkan oleh Anda per bulannya ini akan serta-merta bisa membereskan masalah defisit dari BPJS Kesehatan. Nah, saya ingin mencoba untuk merimain Anda kembali, pemirsa. Di bulan Mei kemarin BPKP mengeluarkan hasil auditnya dan mempresentasikannya kepada publik. Ada sejumlah temuan dari apa yang diaudit oleh BPKP terhadap BPJS Kesehatan. Mereka menemukan bahwa ada 6 kelompok peserta BPJS Kesehatan. Nah, 3 kelompok yang pelayanannya lebih banyak daripada pendapatan iurannya. Artinya pelayanan yang didapatkan oleh 3 kelompok ini lebih banyak daripada iuran yang mereka bayarkan. Itu ada 3, yakni peserta bukan penerima upah atau PBPU, kemudian bukan pekerja atau BP, dan juga peserta bantuan iuran atau PBI APBD dari daerah. Nah, kemudian yang kedua, proses perekaman dan database peserta perlu ditingkatkan. Anda bayangkan ada 27,4 juta peserta yang datanya tidak lengkap, seperti kurang digit NIK, NIK ganda, NIK yang berisi huruf dan angka yang seharusnya adalah angka saja, dan 1 juta nama yang sudah meninggal masih ada di database BPJS Kesehatan. Nah, piutang nomor 3 adalah piutang yang dicatat hanya 1 bulan, padahal menurut Kepres seharusnya dicatat 12 bulan. Kemudian yang keempat, peserta nonaktif yang masih menerima layanan fraud yang masih menerima layanan, kemudian fraud yang diduga dilakukan oleh pihak rumah sakit, dan juga kelebihan biaya operasional.
Nah, kemudian kita akan mencoba mendiskusikan bersama apa kemudian solusi yang poten untuk BPJS Kesehatan di tengah berbagai permasalahan, khususnya soal defisit yang mencapai 28 triliun rupiah. Kita akan mencoba membahasnya dengan 4 orang narasumber. Tentu saja Anda bisa bergabung bersama kami melalui sosial media kami. Ada 3 kanal sosial media yang kami buka untuk Anda pemirsa, dan jangan lupa hashtag dan juga mention seperti yang tampak di layar kaca Anda. Nah, saya sekarang akan menyapa ada 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Mas Febri Hendri, staf khusus Menteri Sosial. Mas Febri, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak M. Iqbal Anas Ma'ruf, Humas BPJS Kesehatan. Pak Iqbal, selamat malam. Malam, Pak. Kemudian ada juga Mas Timbul Siregar atau Bang Timbul Siregar, peneliti BPJS Watch. Bang Timbul, selamat malam. Dan juga Nova Rianti Yusuf, Komisi 9 DPR. Mbak Nova, selamat malam. Selamat malam, Mas Saya Ferry. akan coba ke Pak Iqbal terlebih dahulu. Pak Iqbal, ini defisit BPJS bukan barang yang baru, karena tahun-tahun sebelumnya juga defisit. Tapi yang membuat publik kemudian cukup miris dan juga cukup khawatir dengan BPJS Kesehatan adalah prediksi defisit yang diprediksi oleh BPKP mencapai 28 triliun rupiah. Bu Sri Mulyani mengungkapkan ada indikasi fraud sehingga menyumbang terjadinya di defisit BPJS Kesehatan ini. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Iqbal, dengan BPJS Kesehatan? Pertama, perlu ditegaskan ke masyarakat bahwa pelayanan JKN tetap berjalan, Pak. Jangan sampai kita justru terjebak ke berita-berita yang sebetulnya di lapangan pelayanan tetap berjalan. Kita berjalan di sini, masih ada orang dirawat di rumah sakit. Artinya walaupun defisit, pelayanan tidak terganggu, Pak Iqbal? Betul, itu supaya tidak gaduh lah. Oke. Yang kedua, kita serius menindaklanjuti yang di catatan BPKP. Hanya ada hal-hal yang memang dikendali BPJS sendiri, dan tentu ada hal-hal yang memang harus dikontrol dengan kementerian lembaga terkait. Dan kami menyadari bahwa program JKN yang sudah berjalan sekian lama ini termasuk sudah dilakukan perbaikan ketika Perpres 82 2018 dimunculkan di September 2018. Oke. Tentu momentum ini ketika ada audit BPKP menjadi jelas sebetulnya terbuka publik kan. Ada yang misalkan orang bilang bahwa ada data anomali misalkan 27,4 juta. Tetapi kita juga harus hati-hati. Apakah betul 27,4 juta karena NIK-nya misalkan ada anomali dan dari yang lain, itu orangnya tidak ada. Ini adalah detail sekali soal data yang disampaikan oleh BPKP, Pak. Tapi sebenarnya masalah utama sehingga bisa defisit 28 triliun, walaupun tadi Anda mengatakan pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya, apa sebenarnya masalah utama di BPJS Masalah Kesehatan? utama, saya pikir semua orang sudah paham ya, bahwa iuran kita tidak akan pernah mencukupi untuk biayai program ini. Sehingga regulasi sudah disiapkan. PP 87 yang lahir 2013. Jumlah iurannya atau kolektabilitas? Besaran iuran. Besaran iurannya. Kalau Anda menyatakan bahwa kolektabilitas yang bermasalah, Pak Timbul sudah paham banget tuh. Itu peserta mandiri. Artinya komponen segmentasi yang lain, dia kolektabilitasnya baik-baik saja. Oke. Andai kan kita sekarang semua membayar iuran 100% pun, defisit akan tetap terjadi. Baik, baik. Saya akan ke Mbak Nova. Sekarang Mbak Nova, tadi salah satu masalah utamanya adalah soal iuran yang dinilai kurang. Nah, apabila kita kemudian menaikkan jumlah iurannya, apakah serta-merta ini akan membereskan masalah di BPJS Kesehatan? Rasanya sih tidak sesederhana itu. Memang kemarin kan temuan dari audit BPKP memang menyatakan bahwa ada 27 juta ya, itu data yang dikatakan anomali. Tapi problemnya adalah mereka yang mempunyai kartu sekalipun atau menjadi peserta sekalipun, apakah mereka taat untuk melakukan pembayaran? Artinya secara religius dia melakukan pembayaran. Banyak sekali yang mengatakan misalnya, waduh saya saking sibuknya saya sampai tidak sempat bayar, dan akhirnya juga pelayanan tidak diberikan karena mereka terlambat membayar. Artinya kita tidak bisa serta-merta kemudian menyalahkan BPJS Kesehatan karena masyarakat juga punya andil. Masyarakat punya peran serta juga di situ. Artinya justru masyarakat butuh sedikit kelonggaran kalau menurut saya juga gitu ya. Ini Bukan tapi kenaikan, tapi kelonggaran. No, kelonggaran untuk membayar, dalam hal membayar. Dan buat mereka yang tidak memakai fasilitas, udah rajin-rajin membayar, insentifnya apa? Misalnya harus ada kreativitas sedikit tuh dari BPJS. Manusia itu kan makhluk yang membutuhkan sebuah habituasi gitu ya untuk perilakunya. Jadi artinya kalau dia rajin membayar, dia tidak menggunakan itu,
Nah itu dia akan mendapatkan reward apa? Misalnya check up yang kecil-kecilan lah, periksa darah. Sementara ada orang yang membayar gitu. ketika mau sakit begitu sembuh Iya, berhenti membayar. sedangkan yang udah religius membayar itu malah merasa bahwa sekarang gini, negara kita ini kapitalis, gaya hidupnya hedonis, sistem kesehatan sosialis. Nah, jadi susah banget ini untuk bisa melakukan itu semua. Begitu, jadi tidak gampang. Saya sudah kasihan ngeliat Bapak itu udah pusing nih. Kalau Mas Timbul, BPJS sebenarnya. kalau Mas Timbul melihatnya permasalahannya apakah hanya sesederhana itu? Misalnya kita dengan meningkatkan tarifnya kemudian masalah akan hilang begitu atau sebenarnya banyak masalah yang lain? Ya, jadi defisit ini kan sudah rutinitas tahunan. Betul. Pemerintah masih belum mampu untuk menyelesaikan secara sistemik. Kalau kita baca RKAT 2019 ini, pendapatan iuran itu dianggarkan 88 triliun. Pembiayaannya 102. Jadi dari sisi anggaran saja sudah defisit 14 triliun. Tambah 9,1 produk 2018 akhir yang dibawa ke 2019. Nah, tapi kalau lihat trennya BPJS Kesehatan 1,5 sekian defisit tiap bulan. Artinya kalau 1,5 kali 12, 19, maka dihitunglah 28. Jadi dari sisi perencanaannya memang sudah defisit. Tapi memang ini fakta ya bahwa memang banyak faktor yang menyebabkan terjadinya defisit. Jadi kalaupun tadi pertanyaannya, apakah dengan kenaikan iuran akan teratasi? Tidak. Tidak. Karena defisit itu disebabkan oleh satu, iuran yang belum katanya mismatch dan sebagainya. Kedua, bagaimana kinerja direksi juga mengkolek utang iuran itu. Bagaimana juga dia bisa meningkatkan kepesertaan sehingga teori hukum bilangan besar itu tercapai. Demikian juga terkait dengan pasal 99 dan 100, Pemda diwajibkan membantu JKN dari pajak rokok, tapi itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Nah, itu dari sisi revenue-nya. Artinya sebenarnya hal yang harus dilakukan tidak serta-merta dengan menaikkan iuran, tapi banyak sekali. Banyak. Nah, itu dari sisi revenue. Dari Coba sisi nanti kita bedah. Dari sisi revenue untuk sisi yang lain, artinya tadi apa yang disampaikan Mas Iqbal seolah-olah oversimplifikasi itu Mas, dengan menaikkan kalau seolah-olah simsalabim hilang begitu. Tapi nanti Mas, kita akan bahas lebih lanjut. Apa kemudian solusi? Kita di sini mencari solusi, tidak menyalahkan siapa yang salah. Baru Kita mencari pemanasan. solusi. Baru Kami sesaat pemanasan. lagi akan kembali. Baru warming up. Saya akan ke Mas Timbul. Mas Timbul, selain masalah revenue, selain anggaran, apalagi masalah yang dihadapi sebenarnya? Jadi bicara defisit kan bicara revenue-nya dengan pembiayaan ini kan. Nah, sekarang kita bicara ke pembiayaan bagaimana juga kita harus memperkuat FKTP, puskesmas, klinik dan sebagainya. Kalau kita perhatikan data 2018 itu kan tingkat rujukan 16%. Jadi semakin tinggi rujukan itu semakin banyak inasi bijis yang muncul. Nah, ini kan sumber pembiayaan yang utama itu kan di inasi bijis ya, 86%. Nah, bagaimana sekarang kalau FKTP ini berkualitas, dia bisa mengatasi 144 diagnosa penyakit, artinya orang yang sakit datang ke puskesmas atau klinik disembuhkan, tidak perlu dirujuk. Ketika tidak perlu dirujuk, artinya kan tidak muncul inasi bijis. Nah, ini jadi bagaimana Pemda juga punya kewajiban untuk meningkatkan kualitas FKTP, yaitu khususnya puskesmas. Supaya mereka bisa menjadi FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik, puskesmas, dokter keluarga dan sebagainya. Nah, ini dari sisi pembiayaan kan. Kemudian juga tadi kalau dari manajemen internal BPJS Kesehatan. Nah, ini juga ada fraud, dugaan fraud yang dilakukan oknum-oknum rumah sakit. Nah, bagaimana BPJS Kesehatan juga bisa mendampingi, membantu pasien ketika ada persoalan sehingga tidak terjadi fraud yang mengakibatkan inasi bijis muncul. Misalnya, yang sering kami tangani adalah readmisi. Bagaimana pasien disuruh pulang belum layak pulang, tetapi kemudian tagihannya penuh. Seminggu kemudian disuruh masuk lagi. Nah, ini kan artinya satu pasien disembuhkan bisa 2 kali inasi bijis. Nah, ketika dia terjadi seperti itu, harusnya kan BPJS juga membantu. Karena gini, ini tujuannya apa? Rumah sakit meminta pasien untuk bolak-balik kayak begitu, Mas? Banyak faktor. Salah satunya adalah mereka menganggap inasi bijis itu nggak naik 3 tahunan. Jadi artinya untuk mendapatkan misalnya kan klaim pembayaran lebih tinggi begitu pihak rumah sakit melakukan itu. Artinya kan memang ini rumah sakit cari untung begitu. Ya, enggak artinya gini, dia merespon bahwa memang inasi bijis kita ini kan udah 3 tahunan nggak naik. Artinya kok inflasi naik, ini nggak naik inasi sehingga tidak naik. Artinya biaya yang dibayarkan ke rumah sakit kok stuck gitu loh. Nah, ini kan juga berpengaruh terhadap
cash flow-nya rumah sakit. Baik. Artinya memang akhirnya dilarikan kepada masalah yang tadi fraud, walaupun tidak semua rumah sakit ini oknum. Nah, kalau BPJS Kesehatan bisa membantu, kan BPJS Kesehatan dengan rumah sakit kan membangun PKS, perjanjian kerjasama. Oke, baik. Nah, konstruksi hukumnya mereka BPJS Kesehatan mewakili si peserta Oke. Sorry, boleh. untuk bisa membantu ketika Sebentar, terjadi Mas Fajar, persoalan. Mas Iqbal, silakan, Iya, Mas. iya. Inasi Bijis ini saya rasa sudah waktunya. Inasi Bijis ini masuk di dalam topik yang akan menjadi rekomendasi tim kecil Komisi 9 ke Bapak Presiden. Harusnya Agustus ini selesai, sedang diupayakan. Si Bijis ini kan bermasalah. Jangan-jangan softwarenya ini yang nggak benar gitu loh. Sehingga akhirnya rumah sakit jadi korban. Itu Kementerian Kesehatan harusnya ikut juga di sini. Gitu. Karena si Bijis itu yang menentukan Kementerian Kesehatan. Itu software dia beli, ini sebenarnya punya Yale University. Kemudian ada yang going rogue lah, salah satu Oke. orangnya. Terus di KL, kita beli barang produk dari KL yang KL sendiri tidak mau pakai. Baik, baik. Itu akhirnya sekarang ternyata sistem Inasi Bijis ini bermasalah gitu. Baik. Jadi seolah-olah Kementerian Kesehatan harus ikut, saya bantuin ya Pak. Ini saya akan Ini ke rumah sakit Pak nih yang Iqbal menentukan sekarang. Inasi Bijis loh. Hasil audit BPKP, Mas Iqbal, ditemukan terjadi overclaim lantaran banyak tagihan yang tidak sesuai fakta. Nah, betulkah klaim yang diajukan rumah sakit ke BPJS Kesehatan atau ke pasien ini sering terjadi, misalnya markup atau tidak sesuai dengan realitanya? Iya, ini kita mestinya konsisten ya. Kita bicara tentang permasalahan iuran, habis itu tarif rumah sakit harus dinaikkan. Yang dengan iuran yang ada nggak cukup kan begitu Pak. Ini agak kita jangan melenceng-melenceng maksud saya. Yang kedua soal yang dibilang fraud atau potensi inefisiensi. Dimanapun dengan uang negara yang begitu besar, hampir mendekati 90 triliunan lah. Jadi potensi itu pasti ada, kebocoran dan yang lain. Kalau kita berkaca kepada audit BPKP, nampaklah dia angkanya cuma 1% Pak yang ditemukan oleh BPKP. Jadi berapa 1% dari 90 triliun misalnya kan? Bukan kita menafikan bahwa angkanya dianggap kecil, tetapi usaha ke sana kan menjadi kerja bareng nih. Tidak bisa dibebankan ke BPJS misalkan. Yang disampaikan Bang Timur kita setuju lah bahwa soal penguatan FKTP, soal readmisi yang harus kita kendalikan. Tetapi peserta juga harus disampaikan kepada mereka, harus menyampaikan feedback juga. Kalau tidak ada laporan, misalkan ini menjadi masalah serius. Misalkan kalau ada Pak Timbul lapor ke saya, Mas itu orang datang 3 hari kemudian disuruh datang lagi. Kita sudah mengusul sebetulnya soal readmisi ini. Nyontek luar negeri kan ada sebetulnya Oke, jaminan. baik, Gitu. baik. Saya ingin coba kembali ke masalah apa yang BPKP kemudian temukan, Pak. Soal salah satunya adalah yang diduga menyumbang defisit. Kita kembali soal defisit. Diduga yang menyumbang defisit adalah rumah sakit yang tiba-tiba kemudian menaikkan kelas. Itu alasannya, sebenarnya nggak mencong-mencong. Itu alasannya kenapa tadi saya bertanya seperti itu. Iya. Betulkah ada 150 rumah sakit yang mereka tiba-tiba menaikkan kelas untuk mendapatkan pendapatan lebih tinggi? Jadi begini, 615 rumah sakit sesuai SK Menkes itu kan memang direview kelasnya. Diturunkan, nanti dia memiliki masa untuk sanggah. 28 hari, 14 hari untuk penilaian ulang, 1 September baru dilaksanakan. Kan kita tidak bisa menghakimi sesuatu yang sebetulnya masih diberikan kesempatan oleh regulasi untuk memberikan banding lah atas putusan misalkan, seperti itu. Oke. Jadi kita tidak bisa dong. Memang potensi investasi ditemukan 819 miliar dari review kelas itu. Nah, kami sudah mengingatkan ketika kemunculan soal Permenkes 56 2014 bahwa ada potensi rumah sakit itu mencoba menaikkan kelas rumah sakitnya. Dalam rangka apa? Supaya tagihan yang diterima pembayarannya lebih besar. Lebih gede. Kita melapor dan alhamdulillah di 2019 baru dieksekusi kan begitu. Paling tidak sudah ada eksekusinya Pak, seperti itu. Baik, saya akan ke Mas Febri sekarang. Mas, kemudian kalau misalnya Anda melihat tadi dari dinamika diskusi ini, apa sebenarnya masalah yang harus diadres terkait dengan defisit 28 triliun? Pertama begini, Kemensos dalam program JKN itu memiliki kewenangan untuk pengelolaan data kepesertaan, terutama PBI, penerima bantuan iuran, yakni warga negara Indonesia yang ekonominya lemah dan iurannya dibayar oleh pemerintah. Ya. Kemensos tidak punya kewenangan untuk untuk pesertaan di peserta mandiri dan PPPU. Ini untuk PBI, catatan saya sampai dengan 59% dari seluruh peserta ya. Untuk PBI Ya, APBN betul. 43, PBI APBD 16%. Betul. Oke. Nah, jadi kami
sesuai dengan amanat Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin itu berwenang untuk mengelola data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu, dan kemudian juga melakukan update pemutakhiran atas data itu. Setelah kami melakukan pemutakhiran itu, pemadanan data dengan data master file BPJS dengan data Dukcapil, akhirnya kami menemukan ada sekitar 5,2 juta peserta PBI yang tidak ada di dalam data terpadu kami, tidak ada NIK yang tidak jelas atau NIK tidak valid dan tidak pernah akses Fastcase sejak 2014. Nah, itu dinonaktifkan 5,2 juta itu. 5,2 juta ini kemudian kami keluarkan sebagai PBI karena itu memang kewenangan Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan kemudian kami ganti dengan jumlah yang sama. Dan penggantinya itu adalah berasal dari nama-nama data terpadu tadi yang ekonominya paling bawah. Baik. Jadi artinya ini adalah seperti update data begitu. Mereka yang tidak pernah aktif, mereka yang NIK-nya nggak jelas, diganti oleh masyarakat dari paling bawah. Ya, lebih tepatnya ini pembersihan. Peningkatan mutu kualitas data PBI agar PBI JKN ini lebih tepat sasaran. Mas Iqbal, saya ingin kembali ke Anda. Nah, saat ini adalah untuk premi kelas 1 80.000, kelas 2 51.000, kelas 3 25.500. Kalaupun nanti misalnya dinaikkan dan Anda tadi mengatakan bahwa kurang tingginya premi ini adalah salah satu penyebab defisitnya. Berapa jumlah idealnya, Mas, untuk premi ke depan? Ya, kita bicaranya itu segmen pekerja bukan penerima upah. Artinya dia 14,5% dari total jumlah peserta JKN, Pak. Kan peserta kita sudah 223 jutaan. Jadi aspek yang 14,5% kalau usulan DJSN 2016 kan kelihatan tuh bahwa di kelas 2 dan 3 yang memang mestinya dinaikkan dengan hitungan aktuaria. 25.500 menjadi 53.000, yang 51.000 menjadi 63.000. Di segmen yang lain tentu harus ada perbaikan. Pak Timbul tahu itu. Artinya pekerja penerima upah kan selama ini contoh yang di Jakarta itu. Sorry, tadi berarti berapa, Mas? Untuk kelas 3, kelas 2 naiknya jadi berapa? Kelas 3? Kelas 3 jadi 53.000. 53.000 per bulan, dan kelas 2? Kelas 2 menjadi 63.000. 63.000 per bulan. Kelas 1? Kelas 1 dianggap sesuai dengan hitungan aktuaria. 80.000 itu segmen per bulan. mandiri. Mandiri yang bayar PBI, sendiri, nggak punya kerjaan, ikut perusahaan begitu kan? Yang 14,5% jumlahnya. Ya. Jadi yang dibilang Bu Dr. Nova tadi itu 14,5%. Nah, kita cerita lagi tentang PBI yang cukup dominan yang 43%. Artinya hitungan aktuarinya dari 23.000 harusnya menjadi 36.000. Kalau lebih sih lebih baik sebetulnya. Baik. Itu sebetulnya. Baik. Kalau Mbak Nova sendiri melihat dengan adanya peserta mandiri yang tadi disebutkan 14% ya Pak. Ini artinya dia bukan PNS, dia bukan ikut perusahaan, dia nggak ikut bekerja misalnya di instansi swasta atau pemerintah, tapi dia misalnya UMKM. Misalnya dia adalah orang yang berusaha sendiri begitu. Dengan kenaikan itu apakah akan membebani mereka? Enggak. Inilah tadi yang saya bilang ya. Ya akhirnya kita harus menyamaratakan. Mau tidak mau gitu, artinya tidak ada pihak yang bisa dieksklusi. Problemnya BPJS ini masih suka mengeksklusi nih, misalnya orang bunuh diri itu tidak ditanggung klaimnya gitu. Saya masih bingung nih, ini kita ini mau menyeluruh, katanya mau universal health coverage, tapi masih ada begitu hal-hal yang dilakukan dalam policy yang sifatnya masih mengeksklusi kelompok tertentu. Maunya bagaimana? Sebentar Mbak, tapi sebelum masuk ke situ, dengan menaikkan tarif tadi untuk yang membayar premi secara mandiri, apakah akan membebani masyarakat tidak? Ini adalah perkara uang 80.000, 63.000, 50.000 per bulan. Ya saya rasa mau tidak mau ya itu harus diterapkan, gitu loh. Saya rasa itu mau tidak mau harus diterapkan. Sekarang saja yang terjadi apa sih? Yang sudah terjadi sejauh ini adalah menurut laporan World Bank Analysis 2018, itu saja iuran PBI banyak kok yang pakai malah orang-orang yang non PBI. Itu ada datanya. Begitu loh. Jadi memang masih ada carut-marut semacam itu gitu. Tetapi ya artinya dalam kondisi semacam ini rasanya agak berat nih kalau kita pakai eksklusi. Nanti pakai peraturan tambahan lagi. Nah, daripada kita terlalu pusing dengan iuran, kita juga harus memikirkan sumber-sumber yang lain begitu. Misalnya ini ya, karena kebetulan saya baru melihat di Kuba. Di Kuba itu 52% anggaran negara itu adalah untuk kesehatan dan pendidikan. Pendidikan dokter gratis. Kita ini bicara sistem terus.
kita lupa manusianya. Untung tadi Mas Timbul bicara tentang penguatan FKTP. Penguatan FKTP butuh apa sih? Butuh dokter, butuh tenaga kesehatan. Saat ini yang paling pusing kapitasi adalah mereka. Sedangkan sistem pendidikan kedokteran itu tidak memberikan kesempatan kepada calon-calon dokter kita untuk bisa bernapas nantinya. Pada beban kerja mereka sama saja seperti di negara komunis kok, menurut saya, seperti di Kuba. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Timbul setelah jeda ini, apa kemudian PR dari BPJS, apa PR dari Kemenkes? Nanti kami akan kembali sesaat lagi. Ini kita tentu saja tidak bisa menyalahkan BPJS semata terkait dengan defisit yang terjadi karena banyak sekali faktornya. Bisa jadi kenaikan kelas yang dilakukan oleh rumah sakit kemudian menyumbang defisit, belum lagi soal dan untuk menaikkan kelas itu butuh approval dari Dinas Kesehatan juga Kementerian Kesehatan. Artinya ini kasusnya banyak sekali masalahnya. Kalau Mas Timbul sendiri, apa kritik Anda untuk BPJS Kesehatan? Apa kritik Anda untuk Kemenkes? Ya, jadi gini, saya mau coba sedikit mengenai iuran ini ya. Jadi PBI itu memang kita dorong untuk naik, demikian juga segmen lainnya, kelas 3 dan kelas 2 khususnya. PBI, saya ingin memberikan konteks pada pemirsa agar jelas, adalah penerima bantuan iuran yang ini dibayarkan oleh negara. APBN, APBN dan APBD untuk betul. mereka masyarakat miskin ya. Jadi kalau ini dinaikkan, tidak ada hubungan dengan daya beli. Ya, ini kan terkait dengan APBN dan APBD. Masyarakat nggak terbebani ya. PBI ini. Nah, yang terkait dengan kelas 3 dan kelas 2, saya menilai begini, kalau kita ingat di 2016 ketika Perpres 19 2016 menaikkan angka iuran kelas 3 dari 25.500 ke 30.000, itu heboh dan ditolak habis-habisan DPR juga. Padahal akhirnya sebulan kemudian muncul Perpres 28 2016 yang hanya satu pasal menurunkan lagi dari 30 ke 25.500. Nah, saya hanya mau mengatakan begini, kalaupun nanti iuran itu kelas 3 dan kelas 2 harus dinaikkan, tolong lihat daya beli masyarakat. Jangan juga tadi harga keaktuarial 53 sampai 30.000 juga akan pasti akan penolakan. Betul. Makanya saya bilang kalaupun naik nanti sekitar 2.000-2.500 memang tidak akan signifikan untuk mengatasi defisit. Demikian juga kelas 2. 51 kalau dinaikkan langsung ke 63 itu juga akan banyak protes dan kemungkinan akan munculkan iuran yang menjadi utang. Nah, ini kan menjadi persoalan lain lagi. Nah, oleh sebab itu pemerintah harus bijak. Nah, kemudian terkait dengan review, saya hitung begini nih, memang keputusan Menkes yang mereview rumah sakit ini memang akan berdampak pada penurunan pembayaran, ya kan? Kelas C pasti lebih tinggi dari kelas D, kelas B lebih tinggi dari kelas C. Kalau dia turunkan, artinya pembiayaannya juga akan menurun, ya inasi bijisnya. Nah, oleh sebab itu memang saya mendukung review ini supaya juga rumah sakit bisa meningkatkan kualitasnya, sehingga ketika dia memang harus tipe B, ya harus dibayar tipe B. Kalau pelayanannya tipe B, tipe C, tipe C. Selama ini prakteknya seperti apa, Mas? Nah, prakteknya kan selama ini hasil temuan BPKP yang menemukan kelebihan bayar, ini kan yang juga akhirnya dipolop oleh Menkes melakukan review. Ada 615 rumah sakit yang ternyata pembayarannya itu tidak sesuai dengan pelayanannya. Makanya direview oleh Menkes sehingga 615 rumah sakit turun kelas. Tidak sesuai dalam artian yang diterima oleh masyarakat atau pasien misalnya levelnya C, tapi kemudian yang diklaimkan oleh rumah sakit B. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang pasti adalah kalau BPKP menemukan 800-an miliar ya terkait dengan kelebihan bayar ini, saya sih hanya mengatakan ini kan dia ngambil sampel. Sekarang Kementerian Kesehatan ngambil populasi ada 615. Kalau saya hitung biaya inasi bijis total di 2018 itu 86 triliun. Kalau 615 dari 2.400-an rumah sakit yang sudah kerjasama itu kan sekitar 25%. 25% kali 86 triliun itu kan sekitar 22-23 triliun. Nah, kalau 15% ini dinyatakan kelebihan bayar, 15% kali 20 itu sekitar 3 triliun. Ini sudah agak teknis dan agak rumit. Memang bisa nantinya. Saya ingin bahasa kita lebih down to earth agar masyarakat juga bisa mengikuti. Saya maksud gini, dengan adanya review ini memang cukup signifikan untuk menurunkan pembiayaan. Nah, itu yang namanya kendali biaya itu di situ. Nah, sehingga kita harapkan JKN ini bisa sistemik teratasi defisitnya. Saya ke Mas Febri sekarang. Mas Febri, kalau tadi dikatakan 615 rumah sakit kemudian menaikkan kelasnya, padahal masyarakat menerima layanan dari rumah sakit itu tidak
sebagus-bagus itu amat begitu. Tapi rumah sakit mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dengan kenaikan kelasnya. Seberapa jauh ini kemudian menyumbang defisit ke BPJS Kesehatan, Mas? Ya, meskipun itu ya sebenarnya bisa saja itu berkontribusi terhadap defisit. Tapi ada satu hal lagi yang lain yang perlu dilihat adalah soal dana kapitasi yang dibayar BPJS ke puskesmas. Itu nilainya juga cukup besar. Tapi kita lihat apakah dana kapitasi itu juga cukup efektif menahan peserta BPJS untuk tidak berobat ke level yang lebih tinggi ke rumah sakit. Kadang-kadang masyarakat juga asumsinya puskesmas belum terlalu oke dibandingkan dengan rumah sakit. Persepsi masyarakat masih seperti itu. Seharusnya kan kalau kapitasinya banyak itu kan kesehatan masyarakat itu jadi lebih bagus sehingga mereka tidak banyak berobat ke rumah sakit dan rumah sakit tidak banyak mengajukan klaim gitu. Dan itu juga sebenarnya juga bisa menekan ini juga. Tadi begitu. Seolah-olah kita berbicara soal masalah defisit ini adalah permasalahan banyak hal. Bisa dari rumah sakitnya, kemudian bisa dari iurannya begitu rendah. Tapi kalau dari sisi BPJS Kesehatan, apa yang salah dengan BPJS Kesehatan menurut Anda? Kalau itu memang bisa nanti BPJS Kesehatannya aja menjawab gitu. Justru dari perspektif Anda, apa yang salah dari BPJS Kesehatan, dari Kemensos? Kalau kami pada dasarnya kan hanya menyediakan data PBI, ya, bahwa untuk memperkuat program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, kami menyediakan data yang akurat, begitu, yang valid, agar program itu layanan JKN itu tepat sasaran, begitu, sehingga kemudian uang negara itu benar-benar efektif dan efisien. Mas Febri jago banget ngelesnya. Mbak Nova, apa yang salah dari BPJS Kesehatan menurut Anda? Di mana loophole-nya, di mana kesalahannya sehingga berkontribusi pada defisit 28T, Mbak? BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu tidak kompak. BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan tidak kompak. Makanya Pak Jokowi harus hati-hati nih, milih di Rut BPJS nanti panselnya, seleksinya harus benar-benar, sekalian Menteri Kesehatannya juga harus benar gitu. Jadi dan mereka berdua harus seirama gitu. Karena sebentar, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan gali nggak kompaknya di mana ini antara di Rut BPJS Kesehatan dengan Menteri Kesehatannya. Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Mbak Nova, nggak kompaknya antara BPJS Kesehatan dengan Kemenkes itu seperti apa? Ini akan berdampak terhadap pemanfaatan, misalnya di fasilitas. Kemudian juga kebingungan para praktisi di fasilitas-fasilitas utamanya seperti di tersier. Ini terjadi misalnya di Jakarta Barat. Itu ada regulasi yang dikeluarkan oleh BPJS regional lah ya, artinya itu berbeda dengan keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Nah ini misalnya hal-hal semacam ini contohnya kita apa? Munculkan. Hal sederhana saja di Rumah Sakit Jiwa Sarto Herjan atau di Grogol itu ada intinya seseorang bisa menjalankan rehabilitasi sesuai indikasi. Ya, itu yang dari Kementerian Kesehatan. Tapi artinya itu dokternya memutuskan dalam seminggu dia boleh berapa kali, yang mana 5 hari. Tiba-tiba keluar dari regional nih, BPJS hanya boleh 2 hari. Nah, ini kan hal-hal semacam ini sebenarnya sudah dimunculkan sebagai ilustrasi-ilustrasi. Ini harus kompak dong antara keduanya. Otherwise di bawah akan selalu bingung begitu. Nah, ini kan yang ujungnya akan ke maksimalisasi dari pemanfaatan pelayanan. Kemudian juga praktisi. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini satu contoh yang simpel saja, itu Jakarta loh. Apalagi yang di daerah-daerah lain. Dan ini satu contoh aja regulasi. Saya kalau mau dilihat secara makro berarti Mas banyak. Timbul ini setuju dengan apa yang disampaikan bahwa ada ketidakkompakan antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan? Ya memang sih sebenarnya dari sisi regulasi pernah ketika keluar peraturan Direktur Pelayanan nomor 2, 3, dan 5 yang membatasi katarak, bayi lahir hidup sehat dan kemudian fisioterapi. Ini kan adalah kewenangan medis dokter untuk mengatakan operasi katarak atau tidak dan fisioterapi dan sebagainya. Tapi kan muncul perdilan itu, peraturan Direktur Pelayanan itu yang akhirnya membatasi. Dan waktu itu Menkes juga protes, yang akhirnya tidak ditanggapi oleh direksi. Akhirnya Persatuan Dokter Indonesia Bersatu mengajukan gugatan ke MA, Judicial Review maksud saya, ke Mahkamah Agung, dan akhirnya Mahkamah Agung membatalkan peraturan Direktur Pelayanan nomor 2, 3, dan 5. Nah ini kan persoalan ada regulasi-regulasi yang dimainkan oleh BPJS Kesehatan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan
yang ada dan sebagainya. Nah, sekarang masuk ke masukan Anda, Mas, kritik Anda untuk Kemenkes dan juga BPJS Kesehatan. Ya, jadi memang tadi saya katakan defisit ini kan dikontribusi oleh semua pihak. Jadi kita tidak perlu salahin. Peserta pun salah karena dia tidak bayar dengan tepat waktu dan sebagainya. Nah, artinya ini harus kita berbenah. Misalnya direksi BPJS Kesehatan. Sekarang gini, kalau kita lihat jumlah peserta penerima upah ya swasta BUMN ini kan sebenarnya masih berpotensi memberikan tambahan iuran ya. 22% ya, pekerja penerima upah ini 22% dari 223 juta peserta BPJS itu kan Kesehatan. sebenarnya sekitar 15 juta. Kalau kita bandingkan dengan data BPJS Ketenagakerjaan untuk JKK, kecelakaan kerja dan kematian, itu kan ada selisih 4 juta. 1 juta kenaikan itu berkontribusi pada 1,9 triliun. Artinya kalau ini direksi dengan sangat baik, menggandeng kejaksaan lebih produktif untuk menarik peserta PPU menjadi peserta JKN, itu akan menjadi penambahan iuran yang cukup signifikan. Menurut Anda artinya dari kategori pekerja penerima upah, preminya dinaikin? Bukan, maksudnya dari sisi kepesertaan. Jumlahnya belum maksimal. Nah, padahal jumlah PPU itu kan kalau kita mengacu tadi ke datanya BPJS Ketenagakerjaan tetangganya ini cukup besar. Nah, maksud saya dengan kondisi yang saat ini menurut saya direksi belum maksimal. Baik. Nah, ini yang harus kita dorong dari sisi teknisnya. Jadi menjaring lebih banyak lagi peserta ya, karena Mas? masih banyak peserta penerima upah yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Itu dari BPJS Kesehatan. Tahan dulu, Mas. Soal Kemenkes, nanti saya juga ngomong soal peserta, saya juga ingin tanya soal kolektabilitas. Disiplin dari peserta untuk membayar itu sebenarnya berapa persen sih, Mas Iqbal? Nanti kami akan kembali sesaat lagi untuk membahasnya. Tetaplah bersama kami. Ini saya akan ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Sekarang Mas Iqbal, ini data yang saya peroleh dari BPKP, kolektabilitas iuran di peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah. Ini artinya Anda yang ikut BPJS Kesehatan tapi Anda merupakan pemilik bisnis kecil misalnya, atau Anda tidak bekerja dan membayar sendiri misalnya begitu. Ini hanya 53%. Nah, jumlah peserta di segmen ini adalah 32 juta orang, artinya yang rajin bayar hanya 16 juta, Mas. Apa yang Anda sampaikan terkait dengan kolektabilitas ini dan seberapa disiplin masyarakat kita, peserta BPJS Kesehatan, bayar premi? Ya, memang perolehan kolektabilitas paling rendah di sektor PPPU. Artinya di sana dibandingkan segmentasi yang lain, dia tidak ada law enforcement. Jadi memang harus sedikit dipaksa lah, ada soal sanksi lah kalau tidak membayar. Apakah sanksi sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Ada reward and punishment, Mas? Ya, kita kan berdasar pekerjaan soal JKN ini kan bersandar pada regulasi yang mengatur. Jadi kriteria orang ketika menunggak itu sanksinya adalah bahwa dia terkena denda pelayanan dan yang lain. Bukan soal harus seketika itu membayar iuran kan. Kalau dia mengakses rumah sakit baru kena sanksi. Kalau tidak mengakses ya nggak kena sanksi. Jadi memang wajar maksud kita ketika dia kolektabilitasnya paling rendah dibanding segmentasi yang lain yang di atas 95-an. Artinya kan permasalahan bisa diklaster. Apa solusinya? Kalau pemerintah memang berani ya memberikan law enforcement, insya Allah akan naik. Ini pemerintah ini maksudnya siapa ini? Artinya ada kebijakan dari kementerian lembaga lah yang mengatur. Kan Kemenkes gini, misalnya. misalkan data PBI, Pak Febri capek-capek memperbaiki data dan yang lain supaya itu kan tepat sasaran. Artinya ketika kita mempanis orang, benar-benar orang yang memang dia mampu tapi tidak mau melakukan itu. Rewardnya jangan lupa reward. Terakhir Mas Timbul, menurut Anda kemudian kalau misalnya untuk masyarakat yang tidak disiplin membayar iuran ini, apa harus ada reward and punishment? Ya jadi gini, saya mau informasikan per 30 Juni 2019, ya 1 bulan yang lalu itu, utang iuran 1 bulan ya yang harusnya 24 bulan dihitung tapi sekarang 1 bulan karena PSAK-nya itu sekitar 3,43 triliun. Itu dikontribusi oleh PPU pemerintah ya. Jadi ini Pemda itu mengutang 53 miliar. PPU badan usaha perusahaan-perusahaan yang ada ini 382 miliar. Kemudian peserta penerima upah yang mandiri ini, bukan penerima upah, yang peserta mandiri ini 2,4 triliun. Nah, kemudian untuk jam kesda, ini juga jam kesdanya penduduk yang didaftarkan oleh Pemda itu 591 miliar utangnya ke BPJS Kesehatan. Nah,
Piutangnya artinya banyak banget. Banyak. Nah, maksud saya ini juga kan harusnya bagaimana direksi bisa memastikan bahwa utang-utang ini bisa ditagih kan untuk menjadi penambah iuran dan sebagainya. Nah, Singkat saja, waktu kita sudah habis, Mas. Sebenarnya gini, di Perpres 82 itu kan ada ketentuan bahwa seluruh peserta wajib menjadi peserta seluruh rakyat menjadi peserta JKN itu 1 Januari 2019. Kalau dia tidak ikut, maka dia akan kena sanksi, tidak dapat Dan ini nggak publik. ada. Tidak ada. Oke. Nah, itu jadinya PP 86 tentang layanan publik itu tidak dilaksanakan. Oke, waktu kita sudah habis teman-teman, tapi terima kasih sekali atas kehadiran Anda. Nanti kita pasti akan bahas lebih jauh dikarenakan permasalahannya juga pasti akan masih banyak begitu untuk kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih Mbak Nova dan juga terima kasih teman-teman yang lain. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk pemirsa. Semoga apa yang kami diskusikan ini bermanfaat dan juga menambah insight Anda terkait dengan masalah di BPJS Kesehatan. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa.